Baik Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya memenuhi permintaan panitia Ramadan di kampung yang meminta untuk menyampaikan materi tentang menghidupkan sunnah. Maaf sebelumnya, kalau dilihat dari nama saya itu baunya surga ya, Yoyo setiap dipanggil nggak cocok ini ya. Tapi kalau Wahyudin itu kok surga kelihatannya. Bapak Wahyudin. Kalau Mahmud Mustafa wow surga, ya. Kalau Yoyo Setio itu nggak ada surganya. Tapi izinkan saya, Bapak, ada kawan saya juga itu, Kriyo Sambodo ya. Nah, ada kawan saya, ada namanya dekat dengan saya. Kan kami untuk Yai Khos itu, Pak. Yai Khos. Yai Khos, ya. Izinkan saya untuk belajar agama. Saya tidak untuk menyalahkan orang tua saya yang ingin perbuatan baik menjadi syafaat dan menjadikan orang tua saya tenang hidup beliau. Saya berusaha untuk menjadi lebih baik meskipun ya kita memang nggak ada hubungan dengan agama. Jadi izinkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya untuk belajar agama. Nanti kalau saya tidak diizinkan saya menangis ini ya. Saya minta doa kepada Bapak Ibu juga. Orang tua saya sedang sakit juga di tahun keduanya sedang sakit. Ayah saya sudah 1,5 tahun ini sudah stroke dan tidak bisa apa-apa di tempat. Ya, mudah-mudahan dengan saya belajar agama menjadi yang ingin berbuat baik, itu Allah untuk memberikan ketenangan hidup di akhir di usia kedua orang tua saya. Amin. Saya senantiasa sampaikan kepada anak-anak kita ini, mahasiswa kita ini, kalau kita ini berbuat baik, ketika kita menjalani belajar di ITS itu, kalau kita berbaik-baik di sini, anak baik, maka orang kita di rumah, di seberang, di kampung, ya, itu akan tenang hidupnya. Nah, tapi kalau kita ini tidak berbaik di kampus kita saat menempuh perjalanan mencari ilmu ini, maka berefek kepada ketenangan kedua orang tua kita. Maka lagi saya minta izin untuk belajar agama. Ada para ustadz, para kiai yang ya lebih ilmunya, tapi saya teringat satu pesan baginda Rasulullah SAW bahwa ketika beliau menyampaikan di haji perpisahan itu, bahwa barang siapa yang mendengar dari nasihatku ini
hendaknya menyampaikan kepada yang tidak mendengar. Kira-kira begitu bunyinya. Jadi kalian akan temui yang mendengar pesanku ini lebih paham tentang agama ini, yang menyenangkan kita, yang menyenangkan orang ITS itu menyampaikan itu pede gitu ya. Boleh jadi pendengar ini lebih banyak tahu, tapi begitu pesan Rasul kemudian membangkitkan semangat kita, orang yang tidak background agama kuat tapi diminta untuk menyampaikan, yang dengan menyampaikan itu kita belajar akhirnya ya. Nah, menyampaikan kemudian kita belajar. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, saya diminta menghidupkan sunnah ya. Menghidupkan sunnah ya. Saya akan tidak pandai membawakan materi, saya akan mencoba meringkas meringkas dari kitab Riyadhus Shalihin yang banyak diterima oleh seluruh muslimin di dunia ini. Nah, yang saya baca itu sarah, yang baca sarahnya, namanya sarah oleh Syekh Salim Al-Hilali, Bahjatun Nadhirin, sarah Riyadhus Shalihin. Nanti saya akan bacakan saja sarah kitab itu. Tadi sampaikan, saya ingin menyampaikan untuk pertama pengertian apa itu sunnah, kemudian keutamaan menghidupkan sunnah. Kalau dilihat dari judulnya ini terlalu memaksakan saya ini panitia ini, terlalu memaksakan untuk ya belum banyak sunnah yang saya ya. Kalau saya lihat judulnya itu seperti ini WA dari panitia. Ini kabel bawah laut di dunia. Ya, panitia saya dari teknik kelautan, ya. Bidang saya menghitung getaran, bangunan-bangunan di lepas pantai, di antaranya kabel ini. Ya, itu betapa banyak kabel berseliweran di tengah laut. Ini baru kabelnya, belum pipa bawah. Baginda Rasulullah SAW, betapa banyaknya yang ingin kita amalkan. Ya. Dari segi doa saja, zikir pagi, petang kita ini juga nggak begitu banyak yang kita hafal. Imam Nawawi itu mengarang kitab Al-Adhkar itu tebal, dan jadi banyak doa yang diajarkan Rasulullah belum kita baca, belum sepenuhnya kita amalkan. Kalau menghidupkan sunnah itu terlalu berat bagi saya ini menyampaikan. Tapi izinkan untuk sedikit memotivasi saya, topik saya kita geser sedikit. Pentingnya menghidupkan sunnah, karena Imam Nawawi itu mengarang kitab Riyadhus Shalihin itu bab menghidupkan sunnah tapi menjaga sunnah. Babul amil muhafadzati ala sunnah wa adabiyah, perintah sunnah dan etikanya. Maka saya mengambil dari bab ini yang ingin saya share kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Baik, yang pertama tentang definisi. Ya. Sunnah itu menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, kitab beliau tentang fikul Islam ini dikaji di radio Sam FM oleh Ustaz Abdurrahman Hafiz, kalau nggak salah itu tiap sore. Ya. Itu disebutkan bahwa secara bahasa sunnah itu adalah laku dan jalan yang dibiasakan. Namun secara istilah sunnah itu adalah ucapan, perbuatan, ketetapan dan sifat Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan hukum. Istilah seperti itu. Nah, dalam kitab itu Syekh Ismail Abu Dawud itu juga mendefinisikan yang kurang lebih sama. Ya, secara istilah sunnah itu berarti sesuatu yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan yang maksudnya untuk persyariatan dan agar manusia mengikutinya. Dalam Islam, sunnah itu merupakan rujukan kedua setelah dalam syariat Islam itu rujukan kedua. Sehingga penting kemudian menghidupkan sunnah. Mungkin begitu maksudnya panitia. Baik, ya menyampaikan urgensinya penjaga sunnah sesuai dengan topik judulnya oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, itu adalah menjaga sunnah. Ada hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Jah, yang dinukil di Imam amaliha bihan nas, ya. Apa menghidupkan satu sunnah dari sunnahku dan kemudian diamalkan oleh manusia, kana lahu mislu ajrin, ya. Maka dia dapat pahala seperti pahala man amila biha, nah, seperti pahala orang yang mengamalkannya, la yang kusu min ujurihim saya, dengan tidak mengurangi pahala orang yang mengamalkan sedikit pun. Ada hadis lain disampaikan oleh Imam Nawawi itu, barang siapa contohkan dalam Islam itu suatu contoh yang baik, ya, maka ia akan mendapatkan pahalanya, pahala orang-orang yang melakukannya setelahnya tanpa berkurang sesuatu apapun dari pahala itu. Nah, barang siapa yang mencontohkan dalam Islam suatu contoh, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengerjakan setelah dia, berkurang suatu apapun dari dosa yang mereka kerjakan. Nah, ini yang disampaikan kitab Riyadhus Shalihin itu, bahwa kebaikan, ya, dan dia akan mengalir kebaikan kita itu selama orang yang melakukan kebaikan mencontoh kita itu melakukannya, maka kita dapat royalti dari kebaikan orang lakukan tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang melakukan. Lanjut ya. Ada 15 urgensi sunnah. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kalau nggak cukup diganti hari yang lain. Jadi pertama dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin itu kan bahwa pentingnya menjaga sunnah dan berpegang teguh kepadanya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Toha, rajim, fa imma ya'tiyannakum minni faman tabi'a hudai fala yadillu wa la yasqa wa man a'radha
fa innalahu ma'isungka wa nahsurhu yaumal qiyamati a'ma. Maka jika datang kepadamu petunjuk dari, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan sesat dan ia tidak akan celaka. Namun barang siapa yang berpaling dari peringatanku, baginya penghidupan yang sempit. Wa man a'an dzikri fa innalahu ma'isatan dhanka. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dan salah satu tafsir di dalam tafsir Ibnu Katsir itu, beliau menukil penjelasan Abdullah ibnu Abbas. Ya. Abdullah ibnu Abbas mengatakan Allah menjamin kepada siapa saja yang membaca Al-Quran dan mengikuti apa yang adanya, maka dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Malik itu, taraktu fikum amraini lan tadillu amassaktum bihima kitaballahi sunnata rasul. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegang ke keduanya. Kitaballah wa sunnata rasul. Kitab Allah dan sunnah rasulnya. Pada Al-Quran dan sunnah Nabi. Nah, bagaimana teksnya terhadap kita saat ini? Ya. Kemarin saya mendengarkan ceramah oleh Ustadz Mam, ya. Beliau menyampaikan tentang memanage perbedaan di kalangan umat. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci perselisihan, membenci pertengkaran, ya, dan tidak bisa memanage perbedaan, karena pertengkaran perselisihan itu, kata beliau, bersumber dari perbedaan. Kalau kita tidak bisa memanage perbedaan dengan baik, yang terjadi adalah perselisihan yang berkelanjutan. Ada satu doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ini dari kitab tafsir Ibnu Katsir ketika memberikan surat Al-An'am ayat 63, 64. Ada satu doa di situ yang kita miris. Ada satu, bukan doa, ada permintaan Rasulullah, ya, doa yang 3 hal. Kata Rasulullah, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, aku meminta kepadanya agar dia tidak membinasakan aku dengan ditenggelamkan. Dan lain dengan adanya bencana. Dan dia Allah mengabulkan permintaanku. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, aku meminta kepadanya agar dia tidak membinasakan umatku karena peceklik, dan permintaanku dikabulkan. Kemudian Rasulullah meminta yang ketiga, dan aku minta kepadanya, kepada Allah, agar dia tidak menjadi keganasan sebagian mereka, sebagian umat Rasulullah, menimpa sebagian lainnya, agar tidak keganasan mereka di antara mereka sendiri, namun dia Allah menolak permintaan satu ini. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa Rasulullah minta
kepada Allah supaya umatnya ini tidak binasa karena bencana, tidak binasa karena paceklik, wabah, kayaknya, dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Rasulullah SAW meminta kepada Allah supaya terjadi pertengkaran di kalangan kaum muslimin, tidak dikabulkan. Artinya apa? Artinya bahwa persatuan di kalangan umat ini itu ada hak kita untuk mewujudkan, bukan semata-mata jaminan dari Allah menjaga persatuan. Persatuan kita itu ada kontribusi kita untuk mewujudkannya. Begitu kita tangkap bahwa persatuan itu mesti ada kontribusi kita. Tentang bagaimana kita berpegang teguh kepada sunnah. Selanjutnya, yang kedua, urgensinya menghidup sunnah karena itu perintah, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat itu, dalam tengah-tengah atau akhir ayat itu, wa ma'akumur rasul fakhudhuhu wa ma naha anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepada, terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Jadi urgensi yang kedua, kita coba sedikit lihat penjelasan para ulama mengenai perintah dan larang. Ya, perintah itu dalam hadis itu disebutkan bahwa perintah itu terkait dengan kemampuan diri. Ya. Namun ketika larangan itu harusnya kita mampu meninggalkan mengamalkan ajaran itu sesuai kemampuan kita, tapi meninggalkannya itu keseluruhan. Ya. Kalau sholat tidak bisa berdiri dengan duduk, nggak bisa duduk berbaring, dan sesuai dengan kemampuan. Ya. Tapi kalau meninggalkan larangan itu secara keseluruhan. Hadis dari Rasulullah SAW. Jika aku memerintahku maka kerjakanlah semampu kalian. Fa'tu minhu stata'tu. Dan jika aku melarang pada suatu maka tinggalkan. Nah, kalau perintah untuk menjalankan suatu itu sesuai kemampuan, tapi melarang itu keseluruhan. Namun demikian kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berzikir, untuk mengkan, supaya kita mampu melaksanakan perintah dengan semaksimal mungkin, ya, dan kan juga perlu untuk meninggalkan larangan itu seluruhannya, sehingga kita bukan kadang perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan perintah dan larangan. Maka ada zikir kita itu la haula wala quwata illa billah. Haula dan quwatan itu pengertiannya hampir dekat. Namun penjelasan dari Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam Kasifah As-Sajah Sarah Safinatun Najah itu, haula itu terkait dengan
bisa meninggalkan kemaksiatan. Kekuatan itu supaya kita diberi kekuatan menjalankan ketaatan, ya. Tidak ada yang menghalangi dari maksiat Allah melainkan dengan pertolongan Allah. Itu makna dari pola itu. Wala kuwatan, dan tidak ada pula kekuatan melakukan ketaatan illa billah, kecuali ini menurut saya perlu kita internalisasi di dalam diri kita, bahwa ternyata untuk menekan kemaksiatan dan menjalankan perintah itu Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu menyambungkan zikir, apa istilahnya, meminta kepada Allah supaya kita diberikan kekuatan untuk meninggalkan larangannya dan untuk menjalankan perintahnya. Tadi menjalankan perintah, meninggalkan larangannya. Sebenarnya meninggalkan larangan itu dari orang psikolog itu akhirnya, Bapak Ibu saudara sekalian, Rasulullah itu bisa menjadi pelindung kita, ya. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, setiap Allah SWT berfirman, ya, bahwa setiap yang keluar dari Rasulullah itu pada hakikatnya wahyu, ya. Wa ma hawa in huwa wa illa yuha, dan tiadalah yang diucapkan itu menurut hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu, diwahyukan kepada. Jadi sunnah Rasul termasuk wahyu, hanya ia wahyu yang tidak dibacakan dalam syarah. Jadi ini termasuk hukum dasar kedua Al-Quran itu. Maka di antara menjalankan sunnah itu bagian menjalankan agama ini, dan bisa menjadi hujah kita di akhirat kelak, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Ingatlah pada suatu masa nanti, panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Nah, setiap umat akan dipanggil bersama dengan imam dan petunjuk mereka, yaitu para rasul dan para penerus. Kemudian umat ini maju dan dihadiri oleh yang pernah menyeru. Kemudian kitab diterimakan, ya, kepada kita semua, ya, dengan disaksikan oleh para rasul itu. Apakah di dalam catatan itu bertentangan dengan apa yang kita lakukan, atau catatan itu ada di dalam kitab itu? Sehingga kalau dalam surat Al-Kahfi, jangan sampai kita menjadi heran, ya, menjadi heran karena kita, semua catatan perilaku kita di alam dunia itu lengkap di situ, ya, lengkap catat dalam kitab itu, sehingga jangan sampai kita terheran, ya, ini kitab apa? Ada dalam surah surah Al-Kahfi, ya.
ya wailatana ma li hadzal kitab yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Celaka kita ini. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan ilmu maupun yang besar, melainkan ia mencatat semua. Heran karena kita menerima kitab semua kecil terangkum di situ. Masuk majelis kita ini. Majelis kita ini nanti akan memiliki catatan kita. Paling enggak kita pernah bertemu mengkaji tentang agama pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 tercatat di dan kita bisa kitab kita akan menjadi pembela kita. Rasul menjadi saksi bagi kita. Yang selanjutnya adalah mencintai Nabi itu bagian sunnah, ya. Kalau kita mengaku mencintai Nabi, terus mesti kita mengamalkan sunnah beliau. Menegaskan itu, Allah qul in kuntum tuhibbunallah tabi'uni. Jika kau mencintailah, ikuti aku. Katakanlah Muhammad, jika engkau mencintai Allah. Pak ya, ngapunten Pak ya. Ngapunten, suaranya kok putus-putus ya? Apa karena mic-nya atau karena apa ya? Sudah lama. Iya, agak lama. Maaf Pak ya. Iya, sebentar. Tak geser kalau gitu. Mana? Mungkin karena wifi-nya jauh kan. Wah. Di saya jelas sekali, Pak. Saya jelas. Tergantung kegantengan kali yang menerima. Terima kasih. Iya. Sambut ya. Nah, Mbak. Jadi kalau kita mencintai Rasul, sunnah itu. Ya. Lanjut aja ya. Nah, ketika kita melakukan sunnah, mencintai Rasul, maka di dalam kitab disebutkan ternyata mengikuti sunnah, mencintai Rasulullah, mencintai Allah itu juga akan ada ujiannya. Ya, ada ujiannya. Seperti halnya kita masuk ITS, ikut mata kuliah tertentu, juga ada ujiannya. Ya. Mengikuti Rasul juga ada ujiannya. Tidak mengikuti Rasul juga ada ujiannya. Sehingga dalam ayat itu, di ujung ayat itu ada Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ada ayat itu, Allah akan ampuni kalian atas dosa-dosa kalian. Ghafurur Rahim. Itu maknanya bahwa ujian kita mencintai Rasul dengan mengamalkan sunnah itu akan diuji. Untuk apa? Untuk kemudian Allah memberikan ampunan kepada kita. Ya. Kan indah sekali agama ini. Dengan sayangnya Allah pada kita itu diuji. Kemudian Allah mendengarkan rintihan, apalagi di saat-saat seperti ini, rintihan kita di hadapan Subhanahu wa ta'ala akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita diampuni. Sedang juga berpikir tentang ajaran agama ini. Dari yang kecil saja, sayangnya Allah kepada kita. Misalnya kita ini disunahkan potong kuku di hari Jumat. Ya. Coba kuku kita itu dibiarkan tumbuh, kemudian kita disunahkan untuk memotongnya, dan dengan begitu kita kan luar biasa sekali ini. Ya. Allah digunakan
teknologi sedemikian hingga kuku kita bertambah, kemudian kita potong dia dan itu mendapat pahala, kan luar. Ya. Nanti kita bisa berargumen di hadapan, saya pernah memotong kuku karena engkau ya Allah. Mungkin karena itu kita bisa berargumen ketika yaumul nanti. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, mengikuti sunnah juga ada ujian. Ya, ujian. Bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa akan ditimpakan di kalangan umat ini minimal ujian kita itu 2 kali dalam setahun itu, ya semesteran gitu. Dalam surah At-Taubah ya, surat At-Taubah ayat 126. Dan tidaklah mereka memperhatikan bahwa akan diuji marrotan atau marrotaini, diuji sekali atau kali setiap tahun. Dan jika tidak juga bertaubat, apakah dia juga tidak mengambil pelajarannya? Surah At-Taubah ayat 126. Bahkan besar dalam kehidupan kita ini akan senantiasa ada, hadir minimal 2 kali dalam setahun. Ya, seperti hanya kita kuliah. Tinggal 5 menit. Kita lewat aja sunnah Nabi, jalan satu-satunya. Di antara yang dinukil dalam kitab itu, mengikuti sunnah Nabi itu bagian dalam teknik menangani goncangan. Nah, dalam hal ini jiwa. Karena sebelumnya itu ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ayat ini itu ya terkait setelah dalam situasi Ahzab, perang Kondak, perang yang membuat parit itu ya, perang yang luar biasa, yang kata ulama terjadi peperangan, tetapi suasana yang demikian aduk-aduk kejiwaan para sahabat. Ya. Kemudian Allah hibur, laqad kana lakum fi Rasulillah. Perhatikan di Rasul ketika menengah situasi kejiwaan itu. Ya, perhatikan. Mencekamnya itu ahli itu menulis sampai sekitar sebulan, bahkan saking mencekamnya itu Rasulullah terlambat sholat asarnya. Itu di buku sirah Syekh Mubarakpuri disebutkan Rasulullah itu sambat nanti sholat asar. Nah, kemudian bagi Rasulullah melakukan recovery keguncang dialami para sahabat. Nah, itu ada penjelasan. Dalam topik itu di dalam Imam Riyadhus Shalihin disebutkan bahwa mengikuti cara menangani guncangan. Yang terakhir pentingnya membangun keluarga yang sunnah Rasulullah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu ayat Allah dan hikmah. Wadhkurna ma yutla fi buyutina min ayatillahi wal hikmah. Ini memang terkait dengan istri Nabi yang dimuliakan beliau, dibaca di rumah.
Meskipun ini adalah istri Nabi, karena Al-Quran ini adalah untuk kita, maka saran para ulama ketika kita membaca Quran itu, maka dia sedang ditujukan kepada kita. Ya, karena Al-Quran ditujukan kepada kita, maka ketika kita bangun keluarga itu hendaknya mengikuti ada satu hadis, ada satu ayat rangkaian surah yang kita, ada satu doa yang kita senandungkan itu tentang keluarga ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan ketua kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami orang-orang yang pemimpin bagi orang-orang. Orang mukmin itu hendaknya merekayasa diri menjadi pemimpin, tidak hanya sekedar pemimpin biasa, tapi pemimpin utaka. Waja'alna lil muttaqina imama, dan yang jadikan kami menjadi pemimpin orang bertakwa. Jadi mestinya kita menjadi panutan orang, tidak sembarang panutan, tetapi panutan orang-orang takwa. Demikian mungkin 45 menit cukup saya rasa. Pak monggo kalau ada yang mau sampaikan. Kalau saya kurang monggo untuk ditambahi. Ada Pak Kiai Mahmud Mustain, sehat kemauan Pak Kiai. Nanti beliau yang akan menjawab. Ada Pak Widin sekali. Ya, terima kasih Pak Yoyo atas materi yang disampaikan. Ya, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan raise hand. Sambil menunggu, tadi ada yang bertanya di chat. Jadi tadi Pak Yoyo menyampaikan bahwa kiat-kiatnya itu menurut Imam Nawawi. Mohon maaf, ini Syekh Nawawi Al-Baghdadi atau Al-Bantani? Ada pertanyaan seperti itu Pak Yoyo, monggo. Jadi yang saya ini adalah sarah dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis Riyadhus Shalihin Imam Nawawi yang disarah oleh Syekh Salim Al-Id disarah. Nah, tadi penjelasan la haula wala quwwata billah itu saya ambil dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang merupakan sarah Safinatun Najah. Kebetulan pas hari-hari ini tentang Safinatun Najah, itu ada sarah. Kalau Safinatun itu kan sedikit, itu disarah banyak ulama, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani mengarang itu kitab itu mensarah kitab Safinatun Najah itu. Di awal itu pembukaan la haula wala quwata illa billah. Kata Syekh Nawawi ini tidak sembarangan ulama itu kalimat la haula wala quwata itu di awal kitab. Nah, itu ada penjelasan. Jadi kalau ini itu dari sarah dari kemampuan kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu terkait dengan zikir yang kita lakukan bersama la haula wala quwata illa billah. Begitu mungkin penjelasannya. Oh ya, terima kasih Pak Yoyo. Monggo Pak Mustain.
Pak Yayang Hussein ada pertanyaan? Kok di unmute? Bayi ini Monika. Enggak, saya hanya megangi saja, lagi megangi HP. Begitu. Monggo yang lain. Saya megangi HP. Pak Wahyudin yang senyum-senyum itu. Begitu. Monggo kalau ada pertanyaan. Ini tadi di chat juga ada yang tanya. Tadi mungkin karena waktu yang sudah tinggal sedikit, nomor 10 sampai 14 kok dilewati. Barangkali bisa disampaikan sekilas gitu, kira-kira 10 itu apa, 11, 12, 13, 14. Ya. Sudah terlanjur yang dipikirkan. Sampai mana ya? Masih 10. Ya. Sebentar. Kita share dulu. Ini yang ke-10 ya. Pentingnya mengamalkan sunnah itu, yang ke-10. Kata beliau, bukti keimanan itu adalah mengikuti Nabi itu. Sampai Allah itu bersumpah, ya, dalam surat An-Nisa 45, fala wa rabbika la yu'minuna hatta hakimuka fima sajara bainahum. Demi Tuhanmu, pada akhirnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak merasa dalam hati mereka satu keberatan terhadap urusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya. Jadi yang pentingnya untuk menjaga sunnah, karena itu bagian wujud dari keimanan kita. Tidaklah kita beriman kecuali menjadikan Rasul sebagai pemutus perkara kita, ya, perkara pribadi, perkara berkeluarga, perkara bermasyarakat. Kemudian yang ke-11, berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Wa maktafi min syai'in wa hukmuhu ilallah. Tentang apapun yang kamu perselisihkan, maka putusannya terserah kepada Allah. Itu yang sama penjelasannya dengan kemudian begitu mengembalikan seluruh urusan kita semua ke, ya, fa'intan jika engkau dengan pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kalau kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, ya, bagaimana kata Allah dan Rasulnya itu yang kita urusan apa? Urusan semua urusan, ya, urusan pribadi, urusan keluarga, urusan bermasyarakat, bertetangga, ya, dan sebagainya. Yang keenam, Nabi itu membimbing jalan yang lurus, ya, dan tidak mungkin Nabi itu menyesatkan. Innaka wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Engkau Muhammad benar-benar membimbing petunjuk jalan lurus. Jadi pentingnya yang kata beliau itu bahwa Nabi ini membimbing jalan yang lurus. Ancaman bagi yang menolak, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 3 surat Nur, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab. Nah, jadi kalau kita meninggalkan, maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kejadian berupa fitnah,
ringan dan azab bagi kita. Saya rasa itu Pak, kelihatannya benar Ya, terima kata kasih. Rasulullah itu. Waalaikumsalam. Yang mendengarkan itu boleh jadi lebih itu terwujud kalau tidak ada pertanyaan begini ya. Senang nih. Ya, ini Jadi ada pede saya. Awalnya saya nggak pede, ini ya Allah. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi Pak Yoyo di chat. Berat ini ya. Mana akhirnya saya selewengkan dikit-dikit ya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi Pak Yoyo. Bisa. Oh, Pak Wahyudin mana Mbak? Monggo. Pak Yudin. Baik. Monggo Pak Yudin. Belum, maaf Pak Yudin, belum di unmute mic-nya. Amitnya. Halo. Halo, silakan ya. Tadi belum kedengaran. Monggo. Nah, doa yang dibacakan Pak Ayo tadi dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun itu loh. Itu kalau apa yang berdoa ibu-ibu kan bukan ya Allah anugerahkan kepada istri-istri kami, berarti pada suami-suami kami, pada suami kami, bukan. Kalau yang berdoa kita bisa istri-istri kami bagi mereka yang istrinya lebih dari satu. Kemudian tentu ibu-ibu kan bukan kepada istri tapi kepada suami, artinya azwaj itu diartikan sebagai pasangan hidup gitu. Sehingga artinya ya Allah anugerahkan kepada pasangan hidup kami, kalau kita yang berdoa kepada istri kami, istri kita bagi ibu-ibu pada suami mereka, juga kepada dzurriyyah. Jadi dzurriyyah itu kan sangat luas itu, hingga tidak hanya kepada anak tapi kepada anak keturunan, sehingga bisa pada anak, pada cucu, pada buyut dan seterusnya. Hingga doa kita tidak hanya terbatas pada anak, tapi doa kita selain kepada pasangan hidup, tambahnya, jadi pada keturunan ke bawah gitu ya, pada cucu, buyut dan seterusnya. Nah, gitu aja. Terima kasih Pak Wahyudin, tambah balasannya. Jadi Rabbana hablana min azwajina itu pasangan hidup yang dengan begitu kita merealisasi sunnah Nabi ya. Ya kalau lagi perempuan, dzurriyyah tadi disampaikan juga dia tidak kita sesuai dengan yang disampaikan sampai itu Ustaz. Adidah dzurriyyah itu bisa cucu, cicit, anak dan seterusnya. Itu dzurriyyah. Mudah-mudahan begitu dzurriyyah kita mendapatkan juga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyah. Nampaknya untuk menjadi pemimpin orang bertakwa beres dulu keluarganya. Saya nangkapnya begitu ya. Beres keluarganya. Nah, memang konteks adalah tentang keluarga ya. Tapi boleh kita kemudian puas maknanya. Nah, dari pasangan hidup dia teman-teman lingkungan yang baik ya, kita perluas begitu lingkungan yang baik ya. Itu bagaimana kita menata masyarakat kita. Terima kasih Pak Wahyudin. Ya, ini Pak Yoyo ada pertanyaan lagi di chat. Pertanyaan dari Pak Rahmat Santosa. Ini cukup menarik ini. Izin mau bertanya, bagaimana hukum membenci sunnah poligami ya Pak? Soalnya terkadang banyak ibu-ibu yang benci dengan sunnah ini, atau belum ridho maksudnya. Monggo Pak Yoyo. Saya menghindari sunnah yang dibenci. Nanti bisa Pak Wahyudin, Pak Mustain, jadi gimana? Ini berarti penjelasan versi suami, nanti versi istri. Biarkan dijelaskan. Jadi kita nggak mampu melaksanakan sunnah, yang jangan membenci sunnah, gitu. Seperti tadi kita melaksanakan ya semampu kita.
Nah, kalau kita belum dilaksanakan secara umum, kita tidak membenci sunnah, ya. Jadi begitu jawaban saya. Dan menyusahkan saya nih, hukum membenci. Jadi menurut saya terhadap kita semampunya melaksanakan, tapi kalau belum, ya sudah banyak-banyak istighfar dan minimal tidak Nah, begitu. Begitu, Pak Mustain, ada tambahan? Monggo Pak Mustain, Pak Yai Mustain. Alhamdulillah sudah betul jawabannya. Cuma saya mengingatkan, Pak, memang itu termasuk ujiannya orang mengikuti syariat Allah. Apabila contohnya yang ekstrim saja, meninggalkan sholat, kalau dia membenci sholat sampai meyakini itu tidak diwajibkan pada dirinya, nah itu menjadi ridha, menjadi murtad itu. Tapi kalau hanya meninggalkan sholat, kemudian di dalam keyakinannya itu dia masih yakin bahwa ini saya tetap diwajibkan, cuma saya belum mau gitu. Nah itu fasik gitu saja, dosa besar gitu aja. Nah analoginya, kiasannya bagi seorang ibu-ibu, kalau belum mampu menjadi istri yang di poligami, nah itu jangan, tidak usah konsep poligami, tetapi sampaikan pada Allah bahwa dirinya bukannya tidak suka, tapi belum bisa melakukan, gitu aja. Jadi ini supaya ekstrim gitu. Sebab saya pernah punya pengalaman yang sangat menertawakan gimana itu ketika ngaji di Inggris waktu ini pengalaman, ditanya, Pak Ustadz, apa ini di dalam Al-Quran itu kok ada sesuatu yang kontradiksi? Ada perintah orang disuruh fankihu ma tobalakum masna wa sulasa wa ruba. Ya, diperintahkan untuk menikah 2, 3 atau 4. Tapi di ayat lain bahwa Allah itu menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Nah ini gimana gitu loh. Kan satu sisi berpasang-pasangan, satu sisi pasangan lo itu kan kayak kontradiksi gitu. Nah ini yang tanya itu memang seorang ibu-ibu muda gitu yang semangat gitu. Saya sampaikan bahwa pengertian, pemaknaan pasangan itu yang kita salah memaknai. Jangan hanya mengartikan pasangan itu seperti sandal kiri, sandal kanan, sepatu kiri, sepatu kanan. Jangan. Kita artikan pasangan misalkan seperti ceret gitu ya. Satu teko berapa cingkir bisa. Sofa, satu meja, 3, 4 kursi bisa. Itu kan pasangan juga gitu. Jadi saya mencoba menjawab yang bisa dipahami bahwa pasangan itu tidak harus kanan kiri, harus satu-satu, tidak. Jadi seperti itulah jawaban untuk menguatkan, menyenangkan. Saya kira waktu itu saya jawab begitu senang sekali gitu. Memang definisi pasangan itu bagi Allah ya seorang laki-laki boleh 4 gitu pasangannya gitu lah ya. Kalau perempuan nggak boleh punya poliandri gitu. Saya kira itu Pak Yoyo, ngapunten saya langsung mau pamit, itu yang kira-kira sementara ini, mungkin bisa dilanjut, saya harus menyiapkan pengajian jam 6 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ayudin nambah itu kita. Maaf Pak Yudin, mic-nya belum dinyalakan. Jawabannya pas itu. Oh iya, karena sudah jam 6, mungkin bisa kita akhiri. Oh iya, ada satu lagi tadi yang kelewatan, mungkin terakhir saat kita tutup. Jadi ada apa bedanya sunnah dengan hadis? Ini setelah itu mungkin kita tutup, ini yang terakhir. Barangkali mungkin Pak Yoyo, monggo. Pertanyaan dari Pak Ardi tadi. Pak Wahyu yang menjawab bedanya hadis dengan sunnah, Pak Wahyu. Ya. Yo Pak Yo jawab sih.
Nah, apa sunnah dan hadis? Mohon maaf nggak bisa menjawab saya ya, gitu ya. Nah, ada yang menjawab, ada yang berpendapat bahwa dua-duanya sama, itu bersumber dari Rasulullah. Tapi ada yang membedakan kalau hadis ini berkaitan dengan ucapan, tapi kalau sunnah berkaitan dengan perbuatan. Tapi ada juga yang menganggap sama, sunnah maupun hadis itu ya kan diartikan perbuatan Nabi, ucapan Nabi, dan ketetapan Nabi. Tapi ada juga yang membedakan kalau sunnah berkaitan dengan perbuatan, tapi kalau hadis berkaitan dengan ucapan. Itu yang saya tahu, itu ada dua pendapat yang berbeda memang. Ya, terima kasih Pak Yoyo, Pak Wahyudin. Karena sudah melewati jam 6, mari kita akhiri pengajian online hari ini dengan doa. Pak Adi, siapa Adi yang ini? Langsung Pak Yoyo mawon nggih. Langsung nggih, monggo Pak Yoyo. Saya termasuk ini menghargai senior. Senior itu lebih baik telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka itu menilai paling pantas untuk berdoa. Pak Wahyudin, saya minta untuk Pak Wahyudin. Donga sing nom malah mandi dongan yo. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa tawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafirud dhunubil khati'at Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tawaffana muslimin walhiqna bis shalihin waj'alna min warathati jannatin na'im birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa atina subulas salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antas rahim. Allahumma asrif 'anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Allahumma dfa' 'anna al-ghala wal waba wal bakhsha wal bala والشام المنكر والشر والمحن والشدائد والمحن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة السر الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.